Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Jumat 3 September tahun 2022. Sungguh ini adalah sebuah anugerah, amin. Sebagaimana Tuhan sudah menyertai serta memberkati tidur malam kita, maka percayalah bahwa di sepanjang hari ini, Tuhan juga akan menyertai, memberkati, dan menolong hidup kita. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 48 hari bersama Yehezkiel. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ketiga, maka kita akan membaca kitab Yehezkiel pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-27. Judul renungan kita pada pagi hari ini, ditetapkan menjadi penjaga. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Camkanlah akan hal ini, bahwa ketika Tuhan memilih dan menyelamatkan hidup kita, itu bukanlah suatu kondisi yang hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi kita harus membaginya kepada orang lain. Keberadaan setiap orang Kristen adalah penjaga bagi sesamanya. Artinya, kita memiliki tanggung jawab memberitakan Injil atau kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya. Kita tidak boleh tinggal diam dan bersikap masa bodoh. Kita harus memiliki keberanian bersaksi kepada mereka. Dengan kekuatan sendiri mustahil, namun di dalam kita ada Roh Kudus. Dan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melangkah mengerjakan tugas ini, sebab kita telah menerima kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Beritakanlah kepada orang-orang yang belum percaya bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi barang siapa yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan diselamatkan. Memang kita tidak dapat membuat orang lain itu bertobat. Itu adalah bagian Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Namun tugas kita adalah melayani, memberitahu, menegur, mengingatkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, atau mereka yang hidup bertentangan dengan firman Tuhan. Tentunya dengan cara yang bijaksana dan tepat, bukan menghakimi, sampai Roh Kudus menjamah hati mereka dan menuntun mereka kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan kita untuk memiliki kepedulian terhadap orang lain. Sama seperti ketika Tuhan memanggil dan memilih Yehezkiel. Firman ini dengan tegas menyatakan kepada kita bahwa ketika Yehezkiel tidak mau atau berdiam diri melihat orang-orang yang jahat, maka orang jahat itu akan mati dalam kejahatannya. Namun Tuhan akan menuntut nyawa orang jahat itu kepada Yehezkiel. Namun sebaliknya, jika orang jahat itu telah diberitahukan tentang kejahatannya dan bagaimana dia harus bertobat, namun orang itu masih bersikeras, artinya ketika mereka mati dalam kesalahannya, tidak ada lagi tuntutan bagi Yehezkiel, karena Yehezkiel telah memberitahukan sesuatu yang benar kepadanya. Ini pun berlaku kepada kita. Memang tidaklah mudah untuk menjadi penjaga bagi orang di sekitar kita, bagi suami, bagi istri, bagi orang tua, bagi anak-anak, pun bagi tetangga atau rekan kerja kita yang belum mengenal Kristus, atau bahkan kita mendapati mereka bersalah tapi kita mendiamkan mereka. Firman Allah menuntut kita hari ini, atau firman Allah mengajarkan kita dengan keras hari ini, bahwa kita harus memberitahukan sesuatu kepada mereka atas kekeliruan atau kesalahan mereka. Dan jika mereka telah mendengar apa yang kita katakan, namun mereka tidak mau menerima atau mereka menolak pemberitaan keselamatan di dalam Yesus Kristus, artinya Anda telah menyelamatkan diri Anda sendiri. Mari kita sama-sama dengan kekuatan Roh Kudus menyerahkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Betul kita tidak tahu bagaimana caranya, atau mungkin kita akan ditolak oleh mereka, tapi paling tidak kita telah melakukan bagian kita. Jadilah penjaga-penjaga iman
kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, kepada suami, kepada istri, kepada mertua, kepada ibu, orang tua, tetangga, pun rekan kerja kita. Katakanlah sesuatu yang benar kepada mereka, dan jika mereka telah mendengarnya, selesai sudah tugas kita. Dan dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita, dan kita telah melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Dan tentunya Tuhan pasti memberkati kita, karena kita telah melakukan bagian kita. Berat renungan ini, namun biarlah kiranya ini sungguh-sungguh memotivasi dan menyadarkan kita sebuah tugas tanggung jawab yang berat dan besar yang telah dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Lakukanlah dengan segenap hati. Tuhan pasti menyertai hidup kita saat kita mau melakukannya. Diberkatilah kita semua. Diberkatilah kita sepanjang hari ini. Digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita pasti dibuatnya berhasil. Dan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Doaku sepanjang hari ini, engkau akan menerima kasih karunia Allah. Dan kemanapun engkau pergi, maka pemberitaan firman lewat sikap, tingkah laku, perkataan, dan perbuatan, nama Tuhan diberitakan di sana. Dan dengan demikian, Tuhan pasti memberkati hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.